Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan berkenaan dengan solusi bagaimana caranya supaya angka perceraian di berbagai negara itu tidak meningkat terus. Karena memang berdasarkan sensus, laporan juga dari Departemen Agama di negara masing-masing bahwa angka perceraian ini terus meningkat tinggi. Tentu saja kalau tidak diberikan solusinya akan menjadikan angka perceraian itu terus meningkat dan tidak menutup kemungkinan banyak nanti orang-orang tidak mau menikah. Ini sangat berbahaya berkenaan dengan reproduksi yang makin berkurang. Kita sudah melihat bagaimana ada beberapa negara di dunia ini yang sekarang mempunyai masalah, yaitu lost generation, hilangnya satu generasi, di mana di negara-negara tersebut hanya ada generasi tua. Sementara negara kan harus berlangsung terus kalau memang itu negara mau dilanjutkan. Sehingga kebijakan-kebijakan kepala negara di berbagai negara yang kebetulan mempunyai masalah itu sekarang sudah repot juga, keteteran. Bagaimana makin sedikitnya orang yang atau generasi muda yang tidak mau menikah. Para pendengar dimanapun berada, kenaikan angka perceraian ini Buya perlu garis bawahi bahwa masyarakat awam itu biasanya terpengaruh oleh propaganda busuk dari kalangan orang-orang yang ingin mematikan cahaya Islam. Tidak sedikit orang-orang awam menerima mentah-mentah propaganda busuk itu, sehingga tidak sedikit yang terpengaruh dan istilahnya itu makin tidak mau untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa besar pahalanya ini, yaitu pernikahan. Baginda Rasul bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sunnah di sini bukan berarti tatawu, artinya bukan berarti yang mau melaksanakan nikah berarti dapat pahala, yang tidak nikah tidak apa-apa, bukan. Sunnah di sini adalah sunnah para nabi yang menjadi suatu kewajiban bagi muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kewajiban untuk melangsungkan bagaimana langgengnya ikhtiar kita manusia di muka bumi ini. Ibadah besar itu. Bahkan orang yang tidak mau menikah, falaysa minni, itu bukan umat para nabi, termasuk bukan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, apa saja Buya propaganda busuk dari kalangan-kalangan yang ingin mematikan cahaya Islam? Yang pertama adalah propaganda tentang ya katanya gara-gara nikah muda. Nah, gara-gara nikah muda katanya maka makin banyak terjadi perceraian. Ini kebohongan yang luar biasa ini. Yang kedua katanya propaganda busuk dari orang-orang yang ingin mematikan Islam ini, cahaya Islam ini. Ya gara-gara tidak lama kenalannya. Ya kalau lama kenalannya, jadi istilahnya itu propaganda busuknya itu supaya kita ini tidak cerai, ya harus lama pacarannya. Ini juga propaganda busuk dan kebohongan kedustaan yang luar biasa. Fitnah. Yang ketiga propaganda busuknya adalah ya mereka itu pada bercerai, makin tinggi angka perceraian karena terutama katanya suaminya tidak punya pekerjaan. Gara-gara tidak punya pekerjaan, ya ekonominya lemah, maka terjadi perceraian. Ini juga sama propaganda busuk yang disebarluaskan oleh orang-orang yang ingin mematikan cahaya Islam. Dan sebaliknya ingin menjadikan perzinahan menyebar di mana-mana. Ini propaganda busuk yang harus kita lawan. Tentunya jangan kita berdiam diri. Gara-gara propaganda busuk itulah banyak generasi muda yang tidak mau nikah muda. Nikahnya tua-tua. Sudah tidak energik lagi. Sudah tidak bisa reproduksi lagi. Nikahnya hanya main-main dan guyonan. Gara-gara propaganda busuk ini, orang pacaran lama. Sampai tahun-tahun. 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Bahkan yang ada 10 tahun, astagfirullahaladzim. Bagaimana mereka melakukan kemaksiatan dalam pacaran itu. Dan dalam Islam tidak ada istilah pacaran. Ada juga ta'arufan yang jauh berbeda itu. Tata caranya, niatnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, akibat daripada propaganda busuk ini, orang tidak mau nikah dulu kalau belum punya pekerjaan. Mereka bilang belum ada pegangan. Ada juga yang bilang belum matang, dan lain sebagainya. Ini semuanya ada kedustaan. Nah, kemudian mungkin para pendengar bertanya, kalau begitu Buya, mengapa angka perceraian di berbagai negara makin meningkat? Buya jawab dengan satu jawaban. Tidak lain dan tidak bukan. Makin meningkatnya angka perceraian gara-gara mereka tidak paham agama Islam. Tidak paham ajaran agama Islam. Kalau mereka paham ajaran Islam, tidak melihat muda, tidak melihat cuma sebentar, tarupannya bisa seminggu baru kenal. Kalau paham agama bisa sakinah mawaddah warahmah. Kalau paham agama masih usia muda, belasan tahun bisa sakinah mawaddah warahmah. Kalau paham agama meskipun tidak punya pekerjaan, maka akan sakinah mawaddah warahmah. Sebaliknya orang yang tidak paham agama, meskipun sudah tua atau masih muda, ya ujung-ujungnya perceraian. Kalau tidak paham agama Islam, adinul Islam, ajaran Islam, meskipun pacarannya lama, bertahun-tahun, tetap tidak akan sakinah mawaddah warahmah. Ujung-ujungnya cerai. Dan juga kalau tidak paham ajaran Islam, meskipun pekerjaannya hebat, gajinya besar, ya, dua-duanya bahkan bekerja, tapi tidak paham agama, akan bubar ujung-ujungnya. Dalilnya begini, baginda Rasul bersabda, Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Begitu.
Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bahwa orang tersebut ada kebaikannya, yufaqihu fiddin. Orang itu paham agama. Jadi kalau orang itu paham agama, maka Allah kasih kebaikan. Meskipun nikah muda, kalau yufaqihu fiddin, paham agama, akan sakinah mawaddah warahmah. Meskipun ta'arufannya cuma beberapa hari, seminggu misalkan, 2 minggu, tetapi paham agama khairan. Begitu. Meskipun dia tidak punya pekerjaan, belum punya pegangan, kalau yufaqihu fiddin, paham agama, akan sakinah mawaddah warahmah. Itu sabda Rasul. Asyraful anbiya, sayyidul mursalin, suri toladan bagi seluruh umat manusia. Bersabda demikian. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka orang itu paham agama. Maka kita harus paham agama. Ya, paham agama. Baik. Kita ambil bukti yang nyata. Di zaman baginda Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nikah muda ini merupakan akhlak masyarakat. Artinya bahwa nikah muda di zaman baginda Rasul itu sudah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan dengan tenang, dengan tentram, dengan nyaman. Dan ujung-ujungnya adalah sakinah mawaddah warahmah. Bahkan putra baginda Rasul yang putrinya itu nikahnya masih sangat muda. 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Tapi sakinah mawaddah warahmah. Yang menjadikan mereka cerai, ya karena memang faktor pada saat mereka nikah, belum ada perintah dari Allah untuk istilahnya itu mereka melihat agamanya. Karena baginda Rasul juga menjadi besan Abu Lahab. Tetapi setelah Islam diturunkan, ajaran baginda Rasul akhir zaman diturunkan, dan tidak boleh antara yang kafir dengan muslim menikah, maka otomatis perceraian. Kemudian sang suami tidak mau masuk Islam, ya maka perceraian. Tetapi selain kejadian itu, para putri baginda Rasul sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga di zaman sekarang, para putra kiai, putri kiai menikah masih muda-muda, ditikahkan oleh para kiai, ditikahkan pada usia muda-muda, sakinah mawaddah warahmah. Barokah rezekinya. Tidak perlu pacaran lama-lama. Bahkan sudah banyak bukti para santri yang nikah muda. Terus terang saja Buya, sudah menikahkan 77 pasang para santri dan santriwati. Mereka sakinah mawaddah warahmah. Padahal mereka tuh masih usia muda-muda. Jadi begitulah kondisinya. Piku fiddin. Sebaliknya, orang-orang yang tidak paham agama meskipun nikahnya sudah tua-tua, tetap aja terjadi perceraian kalau tidak paham agama. Kalau tidak paham agama meskipun mereka pacarannya menurut pandangan mereka, kata-kata mereka tetap saja bubar ujung-ujungnya. Dan meskipun mereka punya pekerjaan yang hebat, gajinya besar, kalau tidak paham agama, maka akan ujung-ujungnya adalah perceraian. Jadi kita harus menyimpulkan bahwa makin meningkatnya perceraian di berbagai negara, jangan menfitnah nikah muda. Jangan. Tidak ada keterkaitan perceraian dengan nikah muda. Ini harus betul-betul dibahas. Jangan sampai nikah muda itu menjadi kambing hitam. Baik, Buya sampaikan menyangkut tentang sabda baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini sabda Rasul, tazawwaju fa inni mukasirum bikum yaumal qiyamah. Itu sudah jelas tuh. Tazawwaju fa inni mukasirum bikum yaumal qiyamah. Ini mukasirum bikum, jelas. Nikahlah kalian.
Karena sesungguhnya aku sangat senang kalian punya keturunan yang banyak. Dan aku bangga nanti yaumal kiamah, pada hari kiamat, kalian mempunyai keturunan yang banyak. Kebanggaan baginda Rasul. Mukasirum bikum. Keturunan yang banyak kalian itu. Bagaimana bisa banyak punya keturunan kalau nikahnya sudah tua-tua? Sudah tidak energik lagi untuk nafkah batin. Nikah hanya sekedar status sudah nikah. Tidak ada keilmuannya. Tidak ada dasar-dasar yang kuat untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi mukasirin bikum itu jelas menganjurkan nikah muda. Pasangan yang nikah muda awal-awalnya belum Allah kasih keturunan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terus berikhtiar. Olahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang memang bisa menjadikan termotivasinya. Misalkan pembuahan antara spermatozoid dengan sel telur. Terus orang-orang muda tuh energik. Alhamdulillah sudah 4 tahun, 5 tahun, bahkan sudah 7 tahun. Allah kasih keturunan. Coba kalau nikahnya sudah tua-tua. Sudah kepala 3. Wah, sudah tidak energik. Akhirnya lepas, jangankan banyak. Sedikit keturunannya. Mukasirum bikum yaumal kiamah ini dalil yang jelas. Bahwa nikah muda itu nikah yang barokah. Supaya mukasirum bikum yaumal kiamah. Begitu, itu dalilnya. Kemudian yang berikutnya, Buya sampaikan sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihin. Dan tikahkanlah oleh kalian di antara mereka itu, kalian. Wankihul yatama minkum. Tikahkanlah oleh kalian yang ada, yang orang-orang muda di antara kalian. Wassalihin, dengan syarat soleh. Solehnya bukan lamanya pacaran. Solehnya bukan tua mudanya. Solehnya bukan punya pekerjaannya. Soleh. Wassalihin, itu Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Allah yang berfirman, Sang yang maha memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Sang yang maha kaya. Gak usah takut kita menghadapi pernikahan ini. Begitu yang pertama Buya sampaikan tentang nikah muda. Jangan dikaitkan dengan angka perceraian. Yang kedua, tentang lamanya kenalan. Tidak ada keterkaitan lamanya kenalan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada keterkaitan antara lamanya kenalan dengan angka perceraian. Tidak ada. Bahkan makin lamanya, yang menurut mereka ada kata-kata apa namanya itu pacaran, padahal dalam Islam tidak ada. Yang ada adalah taruhan. Itu akan memanjangkan dosa mata, dosa parji, dan dosa-dosa yang lain. Astagfirullahaladzim. Baginda Rasul bersabda, "Fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Bukhari Muslim itu. Jelas. Fal yatazawwaj. Menikahlah kalian, cepat menikah. Perintah nih. Fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari. Sesungguhnya nikah itu, cepat nikah itu akan menundukkan pandangan. Aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, dan menjaga farji atau kemaluan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bagaimana prostitusi sekarang sudah menjadi rahasia. Bagaimana bisa barokah di negara itu masing-masing? Kalau prostitusi dibiarkan, pemerintah pura-pura tidak tahu, jangan-jangan. Ya itu,
Kan ada di satu negara, ada apa namanya itu, ya istilahnya itu tempat prostitusi yang cukup besar di sana. Kemudian mau diberantas tempat prostitusi itu. Demolah para pelacur itu. Dan dalam salah satu kata-katanya, silakan tempat kami lacur di sini dibubarkan oleh pemerintah. Tetapi kami akan, gitu kan, menulis. Besok akan menulis nama-nama para pejabat langganan kami. Oh, astagfirullahaladzim. Para pejabat yang suka berzinah. Allah, astagfirullahaladzim, bagaimana bisa barokah? Suatu negara, kalau begitu keadaannya, akan terus miskin diazab Allah. Lahir dan batin, dunia dan akhirat. Maka ceramah Buya ini tolonglah disebarluaskan. Tolong disampaikan. Ghaddu lil basari, dengan cara nikah itu menundukkan pandangan. Bagaimana kalau pacaran, kenalan lama, jangankan pandangan, mungkin pegangan. Mungkin kesana ciuman dan ujung-ujungnya, astagfirullahaladzim. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga farji. Dengan kejadian-kejadian prostitusi yang sudah liar, yang sudah tidak terkendali. Bagaimana seperti gunung es yang ketemu cuma ujung-ujungnya, puncaknya. Apa itu Buya? Aborsi. Klinik aborsi di mana sekian kepala bayi ditemukan di kantor atau di gedung atau di klinik aborsi itu. Sampai ribuan kepala bayi yang dibunuh oleh ibunya dikeluarkan oleh para pelaku kejahatan kerjasama itu. Bagaimana kalau sudah begini? Maka nikah muda itulah sebagai jalan keluarnya. Cepat menikahlah sebagai jalan keluarnya. Dan baginda Rasul menyampaikan berbagai dalil bahwa pandangan yang tidak dijaga nanti akan ditusuk matanya, kedua matanya, oleh besi panas. Dan orang yang tidak menjaga farjinya, hasyafahnya, kemaluannya, maka akan dipanggang seperti sate dengan besi yang sangat panas nanti di neraka jahanam. Auzubillah, summa auzubillah, ya Allah, jangan sampai ketemu oleh kita dan turunan kita sampai kiamat nanti. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Itu jelas, itu perintah baginda Rasul. Salawat kita sering kepada baginda Rasul. Mengagungkan baginda Rasul dengan kata-kata pujian. Tetapi kelakuan tojaiyah bertolak belakang dengan cara Rasul. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaatul uzma? Bersolawat itu dalam pengertian dalam hati. Mengakui baginda Rasul malah pejuang Nabi yang luar biasa. Mengucapkan dengan lisan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silahkan, mana yang dipilih. Juga dengan perilaku kita yang sesuai dengan bagaimana baginda Rasul menjaga pandangan dan farjinya. Ghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, Bani Israil ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah kalian mendekati zina. Jangankan berzina, mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana, sesungguhnya zina itu fahisyatan, perbuatan yang keji, yang busuk, wasa asabila, dan jalan yang paling buruk. Astagfirullahaladzim. Ini kepada para orang tua nih ya, Buya ingatkan. Mendidik anak-anak kita, baik yang laki, yang perempuan, terutama yang perempuan, dijaga dengan baik, dididik agamanya.
Karena Al-Quran menyampaikan bahwa anak itu bukan saja bisa qurrata ayun, tapi bisa menjadi musuh bagi kita. Bisa menjadi musuh. Hati-hati itu dengan anak dan istri kita. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Shadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwan lakum, bisa menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka kalian harus berhati-hati kepada mereka. Musuh, yang namanya musuh, maunya mencelakakan kita. Orang tuanya, ibu dan ayahnya, bisa jadi dicelakakan oleh anaknya, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia kita menanggung malu anaknya berzina. Orang-orang sudah pada tahu anaknya sama nelepan kumpul kebo, malu keluarga. Itu sudah jelas menjadi musuh. Belum nanti di akhirat kita dipertanggungjawabkan. Harus mempertanggungjawabkan kita selaku orang tua mengemban amanah anak-anak kita. Jangankan soleh, bisa mendoakan kita pada saat kita sudah meninggal. Yang jelas akan mengalir dosa anak-anaknya. Pada saat kita wafat tapi anaknya menjadi pezina misalkan. Istilah pacaran tidak ada. Yang ada ta'arufan yang dibimbing oleh orang tua. Ini penting Buya sampaikan. Jadi yang kedua, tidak benar. Itu menjadi propaganda busuk dari orang-orang yang ingin menjadikan umat Islam celaka. Tidak ada keterkaitan dengan sedikit atau sebentar dan lamanya kenalan antara anak kita dengan calon anak kita. Yang ketiga nih, yang terakhir yang dibahas oleh Buya pada kesempatan ini tentang pekerjaan. Apa kaitannya pekerjaan dengan nikah? Nggak ada. Bukti nyata. Orang-orang yang sudah punya pekerjaan, mapan pekerjaannya. Bahkan istrinya pun kerja, tidak sedikit yang cerai. Karena yang dimaksud dengan pernikahan menurut pandangan mereka adalah harta. Bukan pernikahan, bukan harta. Menyangkut tentang perintah Allah. Titik. Perintah Allah, Allah sudah merintahkan kita menikah. Kita harus memperpanjang usia manusia ini. Kalau tidak ada yang menikah, maka akan punah, musnahlah manusia. Allah dan Rasulnya sudah menikah, memerintahkan nikah. Dengan ridho dan ikhlas. Jalani dengan syukur. Itulah pernikahan. Tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Nur ayat ke-32 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jelas itu. Nikahkan oleh kalian yang masih sendirian. Jadikan soleh mereka itu. Allah menyampaikan, ayyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Seandainya sekiranya mereka miskin pada saat nikah, tidak bekerja, belum bekerja, miskin fuqara, yughnihimullahu min fadlih, janji Allah tuh. Allah akan mencukupkan mereka, keluarga mereka, min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas kekayaannya, alim dan maha mengetahui.
Gak usah. Kita punya calon mantu ditanya, di mana pekerjaannya nak? Aduh, parah itu. Buya, pada saat ta'aruf dengan istri Buya, calon istri Buya, gak pernah sama mertua nanya, di mana Sep kerja kamu? Enggak. Yang beliau tanyakan, di mana kamu mesantren? Di mana kamu mesantren? Beliau tahu betul orang yang santri, pesantren, paham hukum nikah, punya tanggung jawab, kewajiban suami dan sebagainya. Gak mungkin mentelantarkan istrinya. Pada saat awal Buya nikah, pekerjaan tidak tetap. Wah, alhamdulillah mertua Buya ngasih beras. Dan memang kewajiban orang tua itu tidak ada batasnya. Suka ada budaya kalau sudah nikah, anak kita sudah lepas. Kata siapa? Hatal mat orang tua itu. Mengurus anak itu sampai matinya. Dijaga oleh kita. Kita kerja keras. Cari uang, cari harta, apapun. Kalau bukan untuk anak, untuk siapa? Ya selain zakat, infak, sedekah, jelas itu. Ini tuh itu budaya bangkrut namanya. Ya. Budaya lucu dan pandir. Orang tuanya kaya, kamu sudah nikah, udah jangan minta ke ayah, ke ibu. Astagfirullahaladzim. Orang tua macam apa itu? Alhamdulillah, terus subhanallah. Alhamdulillah Buya sampai sekarang sudah berapa puluh tahun menikah. Sakinah mawaddah warahmah barokah. Ayyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Jelas itu. Coba dibuka surat Nur ayat 32. Enggak ada. Kita nikah harus punya pekerjaan dulu. Harus punya pegangan. Itu prinsip apa? Coba lihat lagi. Di dalam surat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'da'aha kullun fi kitabim mubin. Itu Allah berfirman. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata, makhluk yang melata, apalagi manusia, yang aku ciptakan, yang ada di alam dunia ini. Wa ma min dabbatin fil ardi, yang di bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali aku jamin rizkinya. Masa manusia yang punya akal tidak yakin akan kebesaran Allah dan jaminan Allah? Setelah berkeluarga kita jadi miskin. Lihat sabda Rasul, burung tuh. Induk burung pagi-pagi temboloknya itu kosong. Kempes. Berangkat pagi-pagi. Pulanglah siang hari atau sore hari. Lihat tembolok burung. Ya sudah penuh temboloknya. Dan dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Burung itu. Yang hanya punya naluri. Tidak punya akal. Kita yang punya akal. Masa iya sih takut kita tidak bisa makan gara-gara berkeluarga? Ayyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Karena rizki, istri kita bawa rizki. Nanti lahir anak kita bawa rizki. Anak kedua lahir juga rizki. Allah jamin itu. Dan Allah Maha tahu di mana itu sumber rizki itu. Tempat kediaman pembenaran Allah itu di mana, Allah Maha tahu. Dan Allah juga Maha tahu di mana disimpannya cadangan-cadangan itu. Kok kita takut? Bukan karena tidak bekerjanya, tapi karena kurang paham agama. Maka paham agama ini penting supaya keluarga anak-anak kita sakinah mawaddah warahmah. Itulah yang Buya sampaikan. Yang barusan yang Buya sampaikan itu ada surat Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarra, dan Allah Maha tahu tentang di mana kediaman rizki pembentar yang banyak itu. Wa mustawda'aha, dan Allah Maha tahu tentang penyimpanan cadangan-cadangannya. Kulung fi kitabim mubin, dan itu sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itu yang Buya sampaikan. Jangan dikaitkan nikah muda dengan perceraian. Jangan dikaitkan kenalan singkat atau panjangnya dengan perceraian. Jangan pernah dikaitkan pekerjaan dengan perceraian. Yang harus dikaitkan adalah paham agamanya, fiqh, yufaqihu fidinnya itu. Yuk fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Allah telah berfirman. Yuk berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat pernikahan itu? Jangan ditunda-tunda. Kalau belum tentu besok kita masih ada. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Yang bisa dilaksanakan secepatnya, itu lebih baik. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah pada saat kita tidak melaksanakan kewajiban menikah, berkeluarga sebagai kewajiban kita selaku seorang muslim. Demikian ya solusi dari Buya. Bagaimana supaya angka perceraian itu menurun drastis ke bawah? Cepatlah menikah dengan niat yang baik, dibimbing oleh orang tua, pahamlah agama. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang Buya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.